Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina. Nama saya Sidik Fajar Cayanto. Nama saya Raffi Firdaus. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan Tentang etika bisnis dan etika kepegawaian. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama, apa itu etika profesi? Etika sendiri berasal dari Yunani, yaitu dari kata ethos yang artinya karakter. Nama lainnya adalah moralitas, yang berasal dari bahasa Latin yang artinya kebiasaan. Moralitas berfokus pada perilaku manusia yang benar dan yang salah. Menurut para ahli, etika berhubungan dengan bagaimana seseorang bertindak terhadap orang lain, menurut Sunarto tahun 2003. Lalu Sunarto juga mengatakan etika profesional lebih luas dari prinsip-prinsip moral. Etika tersebut mencakup prinsip perilaku untuk orang-orang profesional yang dirancang baik untuk tujuan idealistis. Yang ketiga, menurut Suraida tahun 2005, etika secara umum didefinisikan sebagai nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu dan individu. Nah, berdasarkan pengertian di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa etika profesi merupakan norma yang mengikat secara moral hubungan antara manusia yang dapat dituangkan dalam aturan yang disusun dalam kode etik suatu profesi. Yang kedua adalah etika kepegawaian. Menurut Utami, tahun 2011, etika kepegawaian dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan terkait dengan moralitas dan mentalitas karyawan atau pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan aturan yang seharusnya dilakukan dan yang sewajarnya, di mana telah ditentukan atau diatur untuk ditaati dan dilaksanakan. Salah satu bagian dari etika kepegawaian itu adalah contohnya tata cara atau etika dalam berbusana dalam ke kantor. Lalu selanjutnya ada kode etik. Kode etik merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Nah, kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik sendiri memiliki tujuan agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabah. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan-perbuatan yang tidak profesional tentunya. Nah, dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar suatu kegiatan anggota atau profesi itu sendiri. Kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan dalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat. kode etik. Nilai profesional dapat disebut juga dengan istilah asas etis, yaitu yang pertama menghargai harkat dan martabat, yang kedua peduli dan bertanggung jawab, yang ketiga integritas dalam hubungan, yang keempat bertanggung jawab terhadap masyarakat. Kode etik dijadikan sebagai standar anggota profesi. Kode etik tersebut sekaligus sebagai pedoman. Masyarakat menjadikannya pedoman dengan tujuan untuk mengantisipasi bias antar anggota profesi. Bias anggota profesi merupakan monopoli profesi, yaitu memanfaatkan kekuasaan dan hak-hak istimewa untuk melindungi kepentingan pribadi yang bertentangan dengan masyarakat. Kode etik sebagai pedoman yang memaksa perilaku etis anggota profesi. Prinsip dasar etika profesi yang pertama adalah tanggung jawab. Seorang karyawan haruslah bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Seorang karyawan harus bertanggung jawab terhadap proses maupun hasil dari tugas yang ia kerjakan.
Tidak hanya itu, seorang karyawan juga harus bertanggung jawab terhadap orang-orang dan lingkungannya. Maksudnya adalah seorang karyawan itu harus menjaga lingkungannya agar tidak terganggu atas apa yang karyawan tersebut lakukan. Yang kedua, keadilan. Seorang karyawan harus tahu kepada siapa hak dan kewajiban diberikan. Yang ketiga, kompetensi. Karyawan melakukan pekerjaannya sesuai kompetensi dan profesionalnya. Yang keempat, perilaku profesional. Seorang karyawan harus mempunyai sikap profesionalisme sehingga mempunyai integritas yang baik dan akan menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Yang kelima, kerahasiaan. Seorang karyawan harus menjaga rahasia-rahasia pekerjaannya atau kantornya dengan tidak membocorkan ke orang-orang luar dan yang lebih parah membocorkannya kepada pihak perusahaan lain. Tujuan kode etik yang pertama untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini yang dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat agar jangan sampai orang luar menganggap remeh profesi tersebut. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segi ini, kode etik juga mendapat nama atau disebut kode kehormatan. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang dimaksud kesejahteraan di sini ialah berupa kesejahteraan material dan spiritual atau mental. Dalam hal kesejahteraan material para anggota profesi, kode etik umumnya mengadakan larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan anggota profesi. Misalnya dengan menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorarium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa-siapa saja yang mengadakan tarif di bawah minimum akan dianggap tercela karena tidak patut merugikan terhadap rekan-rekan profesinya. Tujuan kode etik. Dalam hal kesejahteraan spiritual atau mental para anggota profesi, kode etik umumnya memberi petunjuk kepada para anggotanya untuk melaksanakan tugas profesinya. Selain itu, juga kode etik mengadakan larangan-larangan kepada para anggotanya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyangkut hal-hal yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela. Kode etik juga mengadakan peraturan yang ditunjukkan kepada pembatasan tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam hal interaksinya dengan sesama rekan-rekan anggota profesi. Tujuan kode etik yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dalam hal ini, kode etik juga berisi tujuan pengabdian generasi tertentu, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugas profesinya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan oleh para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat norma-norma tentang anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu para anggotanya sesuai dengan bidang pengabdiannya. Di samping itu, kode etik juga mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Contoh kode etik hakim. Pedoman perilaku hakim disusun berdasarkan 10 kode etik dari hakim. Yaitu yang pertama, berperilaku adil, berperilaku jujur dan mendengarkan kedua belah pihak, menunjukkan sikap yang arif dan bijaksana, yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, baik norma hukum, norma agama, adat atau etika, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi. Yang keempat, bersikap mandiri. Yang kelima, mempertahankan dan menunjukkan integritas yang tinggi. Yang keenam, bertanggung jawab, yaitu menerima konsekuensi tindakan yang diambil dalam kinerja maupun pelaksanaan kewarganegaraan, pelaksanaan kewenangannya. Yang ketujuh, menjunjung tinggi harga diri. Yang kedelapan, berdisiplin tinggi. Yang kesembilan, berperilaku rendah hati. Dan yang terakhir, bersikap profesional.